hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, hari ini kita mau ibadah online lagi nih kakak. Yuk kita mulai yuk kak. Yuk, kita bangkit berdiri semua. Lalu kita mau nyanyi dulu nih dari Kidung Ceria 338. Judulnya apa kak? Mari bersukaria datang kepadanya nih kakak Cia. Yuk bangkit berdiri. Ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Disyukuri Allah, Bapa yang Makasih, karena Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, walaupun ibadah kami tidak langsung atau secara online ini Tuhan, tapi kiranya Engkau tetap memberkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat duduk untuk beribadah dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum firman nih kakak Cia, kita mau nyanyi dulu dari KC 354 ya. Judulnya apa kak? Suci, suci, suci. Oke, nyanyi bareng-bareng ya. Apa kabar adik-adik? Semoga baik ya, dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Selamat hari Minggu. Sudah siap semua? Siapkan hati, siapkan pikiran, dan juga tidak lupa yang paling penting, Alkitab. Alkitabnya sudah siap semua? Kita buka dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ke-5. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ke-5. Jika sudah terbuka Alkitabnya, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa atas kesempurnaan penyertaan-Mu bagi kami semua di sini. Dan adik-adik juga yang menonton video ini di rumah. Ya Tuhan yang baik, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga kami sudah memuji-muji, membesarkan nama-Mu. Biarlah semua segala puji-pujian dalam bentukan ungkapan syukur kami dapat Engkau terima dengan baik tanpa maksud hal yang lain Bapa. Inilah kami Tuhan, penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Ampunilah salah dan dosa kami dan layakkanlah kami Bapa untuk mendengar, mengerti dan memahami, dan yang paling penting melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Bacanya bersama-sama ya, adik-adik di rumah membaca dan kakak yang di sini juga membaca. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Oke, Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita membaca tentang kisah kehidupan dari tokoh siapa ya? Anak tanggung nih, anak tanggung. Yang tadi kita baca Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 berbicara tentang tokoh siapa? Ya, benar, Raja Salomo. Ada yang sudah mengenal, pasti semua kita sudah mengenal. Raja Salomo itu seperti apa? Raja yang keberapa? Raja yang ketiga. Yang pertama Saul, kedua Daud, dan yang ketiga Salomo. Raja Salomo ini memerintah pada saat usianya yang masih belia, masih muda. Masih muda pada saat itu Raja Salomo sudah harus menjadi seorang raja. Wah, sangat tugas tanggung jawab yang berat, tugas dan tanggung jawab yang tidak dianggap sangat berat bahkan. Tapi Raja Salomo ini tidak menyerah, tidak putus asa. Raja Salomo ini, dia ini memiliki kedekatan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim, yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan Raja Salomo. Jadi Raja Salomo pada saat pemerintahannya sangat berhasil, bisa dikategorikan sangat baik. Apa saja hasil-hasil daripada saat pemerintahan Raja Salomo? Dengan membangun bait Allah di Yerusalem dan menciptakan suasana yang penuh dengan damai, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kenyamanan, keamanan bagi umat Tuhan pada saat pemerintahan Raja Salomo. Nah, bukan karena Raja Salomo itu hebat, bukan karena Raja Salomo pintar, terus kuat pada saat dia menjadi raja lalu terciptalah kebaikan. Tapi Raja Salomo ini mengaku sendiri bahwa semua yang terjadi adalah anugerah daripada Tuhan. Lalu jika Raja Salomo ini tahu semua itu adalah anugerah daripada Tuhan, adik-adik kira-kira apa ya yang diminta Raja Salomo kepada Tuhan? Apa Raja Salomo minta kekayaan? Apa Raja Salomo minta umur panjang? Minta kebahagiaan? Tidak, Raja Salomo tidak meminta hal-hal itu. Tetapi Raja Salomo meminta satu. Apa? Minggu lalu sudah diberitakan juga kakak-kakak lain. Ada yang masih ingat? Apa? Aduh, kakak nggak dengar. Oh iya, kakak nggak dengar. Hikmat. Raja Salomo meminta hikmat. Wah, dengan Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan memberikan yang berlipat-lipat daripada itu kepada Raja Salomo, memberikan kebaikan pada saat pemerintahan Raja Salomo. Luar biasa ya Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan kita. Raja Salomo pada saat menjadi raja juga memiliki cita-cita dan harapan loh adik-adik. Tidak mungkin menjadi raja, ya sudah menjadi raja, sudah selesai. Tidak, tetapi Raja Salomo ini memiliki cita-cita dan harapan. Apa sih cita-cita dan harapan Raja Salomo? Ya, tentu saja menjadi seorang raja tidak mudah. Dengan itu Raja Salomo meminta untuk hikmat daripada Tuhan agar menjadi raja yang baik, raja yang bijaksana, penuh dengan hikmat. Itu adalah cita-cita dan harapan Raja Salomo. Di tengah cita-cita dan harapan yang luar biasa berat, tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah menjadi seorang raja, maka Raja Salomo ini memiliki hati yang rendah hati, memiliki hati yang
dekat dengan Tuhan, dengan pelayanan dan penyembahannya, ungkapan syukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah mengizinkan, mengkehendaki, menolong Raja Salomo pada saat pemerintahannya. Nah, adik-adik, kita sudah mengenal kisah kehidupannya Raja Salomo yang diberkati oleh Tuhan, karena Raja Salomo ini memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kita takut untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan perbuatan, tutur kata, pemikiran kita semua harus mencontohi daripada teladan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih yang mau kita ambil daripada kisah Raja Salomo ini? Banyak sekali kisah Raja Salomo yang bisa kita ambil makna pengajarannya, yaitu apa? Tidak putus asa, dekat dengan Tuhan. Nah, tidak putus asa. Tadi Raja Salomo memiliki cita-cita dan harapan yang sangat tinggi, sangat mulia. Adik-adik juga pasti di rumah, kita semua, bahkan kakak sendiri juga mempunyai harapan dan cita-cita. Tentu saja harapan dan cita-cita kita masing-masing pasti berbeda. Harapan dan cita-cita kita, mimpi kita harus tinggi langit sampai mencapai bintang. Apa ya harapan dan cita-cita adik-adik? Pasti banyak juga dari kita yang ingin menjadi dokter. Terus apa lagi? Polisi. Terus pilot, astronot, suster, pendeta, bahkan pelayan anak seperti kakak layan ini. Pasti banyak dari kita yang ingin menjadi orang-orang sukses di masa depan. Nah, adik-adik tidak boleh takut, tidak percaya diri. Adik-adik harus terus percaya diri dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Tadi Raja Salomo mendoakan semua harapannya kepada Tuhan, dan juga satu lagi diimbangi dengan usaha. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Prosesnya panjang, tapi adik-adik akan mendapatkan hasil yang luar biasa di akhir nanti, di masa depan nanti. Nah, seimbang saat kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, juga kita berusaha dengan cara apa? Belajar. Nah, belajar ini di masa pandemi seperti ini pasti kita belajar tidak ke sekolah. Kita belajar lewat aplikasi online, tapi kita tetap melihat teman, guru kita walaupun tidak langsung bertemu. Sama saja adik-adik juga belajar mendapat ilmu dan mengerjakan tugas yang diberi guru dengan baik, sama seperti pada saat sekolah. Karena tadi kakak bilang hasil tidak mengkhianati proses. Jadi susah payah adik-adik tidak akan mengkhianati adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak percaya diri. Semua di mata Tuhan sama. Kita ini milik pusaka Allah, Pusaka artinya apa sih pusaka? Wah, Tanggung pasti harus udah tahu nih, pusaka apa ya? Pusaka adalah sesuatu hal atau harta yang berharga, sangat berharga, tidak ternilai. Itu pusaka. Kalau milik pusaka Allah berarti kita sangat berharga di mata Allah, di mata Tuhan. Kita sangat bernilai. Kita walaupun kita berbeda, ada yang kulitnya hitam atau ada yang kulitnya putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, dari masing-masing dari kita berbeda, tapi di mata Tuhan kita semua sama. Karena kita disayang Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan dengan hal yang seperti itu, apa yang kita harapkan di dalam Tuhan juga akan tercapai dan terwujud asal kita dekat dengan Tuhan. Nah, akhir daripada firman hari ini di tanggal 20 September, kakak punya aktivitasnya dengan judul Tuhan dan Cita-citaku. Adik-adik tulis 5 kalimat dalam satu paragraf, atau adik-adik ada nih mau menceritakan banyak hal juga gak apa-apa. Kakak meminta untuk satu paragraf 5 kalimat. Adik-adik bisa tulis di WhatsApp grup yang ada orang tua,
adik-adik tulis Tuhan dan cita-citaku. Contohnya cita-citaku menjadi dokter. Apa sih peran adik-adik ini dalam menyampaikan sebagai cita-cita dokter? Meminta apa sih kepada Tuhan? Tuhan dan cita-citaku. Jadi Tuhan memiliki peran penting di cita-cita adik-adik. Adik-adik tulis di paragraf di WhatsApp grup. Nanti kakak doakan setelah adik-adik menulisnya dan mengirimnya. Jangan lupa ya aktivitasnya Tuhan dan cita-citaku. Kakak tunggu di minggu ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan nih. Kita mau nyanyi dulu, tapi sebelumnya tadi gimana? Udah dengerin belum firman Tuhannya? Bagus ya ceritanya? Pasti udah. Coba Kakak Sarah, tadi ceritanya tentang apa tuh? Ini loh kakak, tentang bagaimana kita untuk menggapai cita-cita kita. Pasti adik-adik di rumah juga punya cita-cita kan? Nah, begitu karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 20. Judulnya Bapa di Sorga Mengasihiku. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Baik, kita masuk dalam doa syafaat. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur akan kasih keselamatan yang kami terima daripada-Mu secara cuma-cuma ya Bapa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kadang sulit dan berat Bapa, tapi ajarlah kami selalu untuk terus mencoba melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa yang baik, doa syafaat ini kami ingin memohonkan kepadamu daripada keterbatasan dan kekurangan kami Bapa sebagai anak-anak-Mu yang percaya ini Tuhan. Dengarlah doa kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, negara Indonesia. Tuhan melihat negara kami, situasi dan kondisi yang semakin hari Tuhan, semakin sulit, semakin hari banyak masalah-masalah yang timbul dari berbagai aspek. Tuhan tolong berkati, pulihkan negara kami tercinta ini Bapa, dan biarlah negara kami ini terus dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Berkati juga pemerintahan yang membantu menyelesaikan daripada persoalan, permasalahan di bangsa kami ini Bapa. Berkati terlebih lagi Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan segala aspek pemerintahan dari tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati mereka semua, berkati kehidupan mereka Bapa. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan kepada mereka semua supaya setiap mereka dapat penuh dengan hati yang tulus, ikhlas Bapa, dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, sebagai pemerintahan dengan baik sebaik-baiknya. Dan kami sebagai masyarakat, rakyat Indonesia Bapa, dapat menerima daripada hasil yang mereka perjuangkan. Dan kami mendoakan mereka untuk mereka dapat melakukan yang terbaik. Ya Tuhan, turut campur tanganlah di bangsa Indonesia ini.
Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini Tuhan, khususnya gereja GPIB Harapan Indah, yang Engkau tahu, Engkau adalah kepala gereja kami ini Tuhan. Engkau melihat segala persoalan dalam gereja kami ini Tuhan, berkati setiap persoalannya Bapa, berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan bertahta di gereja ini Bapa. Juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta John Marlin Tambunan dalam kesehatan ya Bapa, Engkau jamah bagian tubuh yang sakit, Engkau memberkati, Engkau memberikan pemulihan kepada Bapak Pendeta John Marlin Tambunan. Engkau sendiri yang hadir mengurapi, memberkati beliau dan kehidupan beserta keluarga. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk majelis-majelis, berkati setiap kehidupan pribadi lepas pribadi keluarga mereka Tuhan. Engkau tahu sendiri persoalan apa yang mereka hadapi dan Engkau memberikan jalan keluar dan harapan yang penuh dengan kebaikan di mana waktu Tuhan yang indah yang mereka dapatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit, janda duda anak yatim piatu Bapa dalam kehidupan mereka, kesulitan yang mereka alami, kesusahan yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka, jangan tinggalkan mereka, hadir di tengah-tengah mereka Bapa, berikan mereka selalu kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan yang harus mereka lewati. Biarlah tangan Tuhan bersama dengan mereka, langkah Tuhan di depan mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi Tuhan mengasihi mereka lebih daripada apapun. Karena Tuhan mengasihi kami, mencintai kami sebagai milik pusaka-Mu. Tuhan, kami mau berdoa terutama juga untuk tim medis, dokter, segenap perawat Bapa yang memberikan hidup mereka, memberikan nyawa, serta yang mereka lakukan untuk pemulihan bangsa karena pandemi COVID-19 ini Bapa. Engkau tidak menutup mata bagi mereka, Engkau melihat hati mereka yang penuh dengan kesungguhan untuk melayani sesama. Tuhan berkati mereka, jamah hidup mereka Bapa. Jauhkan mereka daripada mara bahaya, sakit penyakit Bapa, apapun, maut sekalipun Engkau jauhkan daripada mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, dari ketinggian-Mu Engkau memberkati kehidupan kami di sini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan semua yang melakukan aktivitasnya di rumah Bapa ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap langkah kaki kecil mereka, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Tuhan, biarlah hadir memenuhi daripada permintaan dan juga mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Juga orang tua mereka Tuhan terus setia memberikan pengajaran, pelajaran kepada mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang penuh dengan cinta kasih daripada Engkau. Tuhan, inilah doa kami, doa yang kurang sempurna, bahkan jauh daripada sempurna. Tapi kami ingin mengalaskan doa ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau persembahan nih Kakak Cia. Siapin dulu uang persembahannya, lalu jangan lupa untuk bilang ke mama papanya biar persembahannya dibawa ke gereja ya. Nah, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Pada Yesus, pada Tuhan Juru
adik-adik, saatnya kita mau berdoa untuk persembahan ya. Yuk bangkit berdiri, kita doain persembahan kita, oke? Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sedikit dari berkat yang Kau berikan, kami telah kumpulkan, biarlah berkat ini bisa menjadi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, berkatilah juga Mama Papa yang telah diberikan berkat agar berkat Mama Papa melimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, amin. Ya Kakak Cia, udah selesai nih ibadah kita hari ini. Berarti kita udah mau pisah dong Kak. Iya, tapi Kakak Cia, minggu depan ada lagi loh ibadah impanya. Berarti kita ketemu lagi dong Kak. Iya, jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita ibadah impa online lagi, oke? Nah sebelum pisah Kakak Cia, kita mau nyanyi dulu dari kaset 70. Judulnya Mari Tuturkan Kembali. Yuk adik-adik nyanyi bareng-bareng. Sambil berdiri ya. Nah, adik-adik, ibadah impa kita pada pagi ini selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita satu dalam doa penutup. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapak, terima kasih karena ibadah impa pada pagi yang indah ini sudah selesai Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik lainnya dimanapun mereka berada, serta berkati kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu dan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik dimanapun mereka berada. Berkati juga ya Tuhan, agar minggu depan kami semua diberi kesehatan, kekuatan, sehingga minggu depan kami dapat bertemu kembali di ibadah impa minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.